Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini Bapak akan menjelaskan mengenai materi proyeksi ortogonal. Materi ini untuk 10 kelas 10 IPA atau peminatan, 10 peminatan khusus untuk 10 IPA 5 dan IPA 6. Nah, kalian harus pantengin terus ya. Nah, sekarang kita masuk ke subbab selanjutnya, yaitu tentang proyeksi ortogonal. Seperti apa? Yuk kita cekidot. Ya, ini proyeksi ortogonal dari ruas garis OA pada ruas garis OB. Ya, garis OA pada ruas garis OB. Kemudian adalah ruas garis OC. Nah, OC ini adalah proyeksi ortogonal. Proyeksi ortogonal dengan OC ditentukan oleh OC sama dengan OA cos theta. Nah, ini yang ini ruas-ruas garis berarah dan mewakili vektor-vektor A dan B. Ini OA misalkan vektor A, OB misalkan vektor B. Si OC ini adalah suatu proyeksi skalar. Nah, OC dinamakan proyeksi skalar ortogonal atau biasanya disingkat dengan proyeksi skalar saja. Vektor A pada arah B. Dari A pada arah B. Ini OA itu kita misalkan vektor A berarti panjang vektor A dikali cos theta. Panjang vektor A dikali cos theta, ingat perkalian dot product atau dot product vektor A kali B. Ini cos theta itu adalah A kali B per panjang A kali panjang B. Ini panjang A dicoret dengan panjang A, sisanya nah ini A dot B per panjang B. Kalau A pada B berarti di sininya per B. Kalau B pada A berarti di sininya per panjang A. Nanti kita lihat ya selanjutnya. Yuk next. Oke. Nilai proyeksi skalar ortogonal OC atau ini bisa dikatakan positif, 0 atau negatif. Misalkan dia itu tergantung dari besar sudut theta. Kalau misalkan sudutnya 0 derajat sampai dengan 90 derajat atau di antara 0 derajat dan 90 derajat, maka OC-nya bernilai positif. Nah, seperti ini. Atau sudut OC-nya itu adalah sudut, nah pastinya sudut lancip di bawah 90 derajat. Terus yang kedua, jika OC bernilai 0, maka si theta-nya itu haruslah apa? 90 derajat. Ini adalah lebih ke sifat. Terus yang C, jika dia itu kurang dari 180 lebih dari 90, maka dia bernilai negatif. Nah, ini sudutnya itu adalah sudut tumpul. Oke, ini hanya lebih ke sifat. Nah, kalau dia itu nilai proyeksi skalar, pasti dia itu nilainya itu berupa suatu bilangan. Nah, perhatikan bahwa ruas garis berarah mewakili vektor C, sehingga vektor C merupakan proyeksi. Oke, kita lihat proyeksi vektor saja. Nah, ini proyeksi vektor. Kalau tadi mah proyeksi skalar ortogonal, sekarang mah proyeksi vektor ortogonal atau biasa disingkat proyeksi vektor saja. Dengan menggunakan definisi perkalian skalar, sehingga dapat ditentukan bahwa ini tuh adalah proyeksi skalar. Oke. Nah, dari sini kita dapat proyeksi vektor, yaitu tinggal ini tuh A terhadap B, vektor A pada arah B. Vektor A pada arah B ini tinggal pakai kuadrat dikali B, vektor B. Kalau proyeksi bedanya itu hasilnya suatu bilangan, kalau proyeksi vektor itu hasilnya suatu vektor. Jadi apa yang diproyeksikan itulah hasilnya ya. Oke, lanjut. Kemudian nah ini kita lihat gambar nah seperti ini. Jadi kita ada vektor OB diproyeksikan kepada vektor OA. Vektor B diproyeksikan kepada vektor A. Maka dapat disimpulkan, nah, proyeksi vektor B pada arah vektor A itu ini skalar, berarti A kali B per panjang vektor A. Kalau tadi terhadap vektor A,
pada arah vektor B, berarti di bawahnya per B, itu bedanya. Oke. A pada C berarti A dot C per panjang vektor C. Itu. Sedangkan proyeksi vektor ortogonalnya atau proyeksi vektornya tinggal dikuadratin sama dikali vektor A. Nah, seperti itu. Lanjut. Pak, contoh Pak. Boleh. Misalkan contoh ini. Diketahui panjang proyeksi vektor A min 2 84 pada vektor B 0P4 adalah 8. Nah, kalau misalkan ini tuh adalah sebuah nilai, maka ini adalah proyeksi skalar. Oke. Nah, cara mencari nilai P adalah gunakan definisi proyeksi skalar. Ya udah, kita jawab. Nah, ini panjang proyeksi vektor A pada vektor B adalah ini. Ini adalah proyeksi skalar, menghasilkan suatu bilangan. Nah, ini proyeksi skalarnya itu si C itu sama dengan 8, sama dengan A dot B per A terhadap B, berarti panjang B. Nah, vektor A nya berapa, tulis min 2 84, vektor B nya 0 P4 per panjang vektor B. Nah, panjang vektor 0 pangkat 2 ditambah P pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 16 sama dengan 8. Sini kita kali silang. Sebelum kali silang kita operasikan dulu ini perkalian dot produk. Min 2 kali 0 0 ditambah 8 kali P 8P ditambah 4 kali 4 16 per akar P kuadrat ditambah 16 sama dengan 8. Lanjut. Nah, dari sini kali silang, akar P kuadrat tambah 16 kali 8, jadi ini hasilnya. Biar lebih sederhana, kita bagi semuanya. Nah, ini biar hilang 8-nya, kita bagi semua dengan 8. Maka 8 bagi 8, P. 16 bagi 8, 2. 8 bagi 8, 1. Atau sisanya akar P kuadrat ditambah 16. Kemudian biar akarnya hilang, kita kuadratkan kedua ruas. Kuadrat ini memang tidak jadi kuadrat sempurna. Ini kalau kuadrat sempurna ada 3 suku. P kuadrat 2 kali 2P 2P kali 2 adalah 4P ditambah 2 pangkat 2 4 sama dengan akar habis, berarti sisanya P kuadrat ditambah 16. Yang P kuadrat sama coret, sisanya 4P sama dengan 16, 4 nya pindah dikurangi 4 12 sehingga P dapat 3. Nah, seperti itu. Nah, oke. Nah, ini adalah subbab tentang proyeksi ortogonal. Jadi ada proyeksi skalar dan juga ada proyeksi vektor. Bedanya proyeksi skalar, kalau skalar menghasilkan suatu bilangan nilainya, kalau proyeksi vektor menghasilkan suatu vektor. Maksudnya ada di modulnya masing-masing. Oke. Nah, untuk tugasnya kalian bisa lihat modul dan LKS-nya masing-masing. Nah, tugasnya adalah yang ini. Bentar. Ini perkalian. Nah, proyeksi ortogonal suatu vektor. Proyeksi skalar ortogonal. Contoh soalnya ada. Terus vektor satuan mangga ya, karena sudah kita pelajari. Vektor proyeksi atau proyeksi vektor. Pelajari. Nah, yang harus kalian kerja. Nah, soal nomor 1 sampai dengan nomor 8. Nah, kalian kerjakan di kertas folio. Ini adalah sebagai tugas untuk minggu yang ketiga atau pembelajaran jarak jauh untuk minggu yang ketiga. Nah, segitu aja yang dapat Bapak sampaikan. Kalian tetap semangat belajarnya di rumah. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.